Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kami dari kelompok 6 dapat menyelesaikan hasil diskusi kami. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, selaku dosen mata kuliah etika profesi dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Hello everyone, we are from 6th group kelas 5A, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai etika manajemen dan organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi dosen pengampu Bapak Farid Ardiansyah, SEMM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tim dari kelompok 6. Yang pertama ada Indah Nurfala Syifa, NIM 1907211000003 sebagai presentator ketiga. Kemudian ada saya sendiri, Rosyidat Sofia, NIM 1907211000061 sebagai moderator sekaligus presentator. Kemudian ada Evi Entawati, NIM 1907211000095 sebagai presentator kedua. Nah, apa saja yang dibahas hari ini? Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai etika manajemen, etika organisasi, dan etika masyarakat Madura. Untuk pembahasan pertama, yakni etika manajemen, akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pasti teman-teman belum tahu apa itu etika manajemen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi etika manajemen. Nah, etika manajemen itu berasal dari etika dan manajemen. Sebelumnya, kita harus mengetahui definisi apa itu etika dan apa itu manajemen. Nah, etika sendiri berasal dari bahasa Latin ethicus dan bahasa Yunani ethos. Nah, bahasa Latin ethicus itu berarti susila, keadaan, kelakuan, dan perbuatan baik. Sedangkan bahasa Yunani ethos adalah sifat, watak, kebiasaan, dan tempat biasa. Sedangkan etika menurut istilah merupakan kode yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur suatu individu atau kelompok terkait dengan hal yang baik dan salah. Sedangkan kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manos dan agere. Untuk manus artinya adalah tangan, sedangkan agere berarti melakukan. Kemudian kedua kata itu digabung dan menjadi arti manajer atau orang yang menangani. Sedangkan manajemen menurut istilah yaitu suatu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian dengan maksud menjalankan tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, dari kedua definisi tersebut, kami baru mengetahui apa itu etika manajemen. Nah, etika manajemen adalah proses dan upaya untuk mengetahui benar dan salah dari praktik manajemen. Praktik manajemen ini menjadi acuan perilaku dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam kelompok orang atau organisasi tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat etika manajemen. Tujuan adanya etika manajemen yaitu untuk menciptakan nilai moral yang baik dan dapat diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
Tujuan adanya etika manajemen yang pertama agar mendapatkan penilaian mengenai baik dan buruknya perilaku dalam organisasi. Kemudian yang kedua, untuk menggambarkan organisasi atau perusahaan menuju suasana yang harmonis dan tertib. Kemudian tujuan yang ketiga, mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya, sebagai sarana orientasi bagi pegawai perusahaan, selanjutnya mengarahkan manusia untuk bersikap mandiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Adapun manfaat etika bagi perusahaan diantaranya yang pertama adalah sebagai pengendalian diri, kemudian pengembangan tanggung jawab organisasi, kemudian mempertahankan organisasi agar tidak goyah dan dalam persaingan teknologi informasi, kemudian dapat menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan, kemudian menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, kemudian menghindari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian membentuk sikap saling percaya antar perusahaan. Baik, itu yang bisa saya paparkan mengenai tujuan dan manfaat etika manajemen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip etika manajemen. Dalam slide, kira-kira ada 5 nih prinsip etika manajemen menurut Sony Kiraf. Nah, yang pertama ada prinsip otonomi, yaitu menunjukkan sikap kepribadian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang memiliki sifat mandiri dapat diartikan orang yang dapat mengambil suatu keputusan dengan kemampuannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip kejujuran. Dengan menanamkan apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Prinsip tersebut secara tidak langsung melaksanakan komitmen, kontrak, atau perjanjian yang telah disepakati. Kemudian prinsip yang ketiga ada prinsip keadilan. Dengan menanamkan sikap sama rata kepada pihak secara adil dengan tidak membeda-bedakan dari seluruh aspek baik ekonomi, sosial, hukum, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Dengan menanamkan prinsip kesadaran mengingat bahwa semua tindakan bisnis diusahakan semua pihak bisa saling merasakan diuntungkan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada prinsip integritas moral. Merupakan prinsip untuk tidak saling merugikan dalam semua hal bisnis yang diambil. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi etika manajemen. Dalam slide terdapat banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi etika manajemen. Nah, yang pertama ada niat atau orientasi kerja. Dalam bekerja, setiap individu pasti memiliki niat atau orientasi yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perilaku yang mencerminkan hasil pekerjaannya. Misalnya, ada orang yang bekerja hanya untuk mendapatkan uang saja. Biasanya dalam bekerja, orang tersebut tidak mau bekerja keras jika tidak mendapatkan hasil yang besar. Orang dengan tipe tersebut pasti tidak melihat lingkungan sekitar tempat bekerja. Yang terpenting, dia mendapatkan hasil yang banyak dan tidak peduli dia bekerja dalam keadaan defisit atau surplus. Kemudian faktor yang kedua yaitu budaya organisasi. Tujuan adanya budaya organisasi ini adalah mengontrol perilaku, sikap, kepercayaan, dan nilai individu anggota dalam sebuah organisasi. Nah, setiap organisasi punya keunikan tersendiri dalam menjalankan aktivitas organisasinya. Mulai dari hal-hal kecil seperti cara bertindak dan kemudian dijadikan landasan bagi para calon anggotanya. Ada beberapa faktor yang menentukan terciptanya budaya organisasi, diantaranya yang pertama adalah inisiatif per individu. Kemudian ada toleransi resiko, integritas, dukungan manajemen, pengawasan, identifikasi, sistem penghargaan, toleransi terhadap konflik, serta pola komunikasi. Kemudian yang ketiga ada motivasi kerja. Ciri seseorang memiliki motivasi kerja yang tinggi diantaranya adalah memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi, berani mengambil risiko, punya tujuan
realistik, kemudian memiliki rencana kerja, dan kerja menyeluruh, serta lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada komitmen tugas. Komitmen dalam tugas pasti dihubungkan dengan seseorang yang tanggung jawab, yang berarti mampu menjalankan tugas dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja dimaknai sebagai suatu keadaan emosional berupa perasaan dan persepsi atas apa yang dilakukan terhadap pekerjaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya adalah kesempatan ingin maju, upah perusahaan, dan manajemen komunikasi serta fasilitas perusahaan. Kemudian penerapan disiplin kerja. Dalam rangka mewujudkan tujuan dalam suatu organisasi, maka disiplin kerja harus diupayakan dalam berjalan dengan baik. Dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan etika manajemen, yaitu serangkaian kegiatan yang utamanya pada aspek keterampilan, pengetahuan, serta peningkatan sikap pegawai dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya sebuah tujuan dalam organisasi. Dan pertama telah dijelaskan, selanjutnya yaitu pembahasan kedua mengenai etika organisasi yang akan disampaikan oleh Mbak Evi Ernawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Nama saya Evi Ernawati. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang etika organisasi. Yang pertama yaitu definisi etika organisasi. Etika sendiri yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana bertindak jujur, benar, dan adil. Dalam organisasi yaitu sebuah struktur hubungan antar manusia dan antar kelompok tertentu yang memiliki nilai-nilai tertentu yang menjadi kode etik atau pola perilaku anggota organisasi yang bersangkutan. Berapapun kecilnya organisasi yang bersangkutan. Sedangkan menurut Delimute, etika organisasi adalah suatu perilaku manusia dalam suatu organisasi yang lebih kepada penentuan mengenai benar dan salah. Selanjutnya yaitu teori umum organisasi. Menurut George R. Terry, teori-teori yang terpenting tentang organisasi meliputi yang pertama yaitu teori neoklasik. Teori neoklasik adalah teori yang berfokus pada penyelesaian pekerjaan, yaitu dengan cara mencari kinerja kerja yang maksimal melalui logika dan keseimbangan fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu teori kuantitatif. Teori kuantitatif yaitu faktor-faktor yang dapat mengukur dan mempengaruhi organisasi digabungkan dan diolah di sini untuk mendapatkan organisasi terbaik yang dapat mengatasi hambatan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori sistem. Teori sistem yaitu perorganisasian dipandang sebagai sistem dari variabel-variabel yang saling mengisi dan di dalamnya termasuk individu-individu. Yang terakhir yaitu teori fungsi. Teori fungsi adalah teori yang menyatakan bahwa individu menggunakan organisasi untuk mencapai tujuan pribadi dan sebaliknya. Orang menggunakan individu tersebut untuk mencapai tujuan melalui proses yang dipersonalisasi. Selanjutnya yaitu konsep etika organisasi. Dalam TAP MPR nomor 6/MPR/2001 tentang asas moral dalam kehidupan nasional yang mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etika profesi, kemandirian, toleransi, rasa malu, tanggung jawab, serta menjaga kehormatan dan martabat warga negara. Selanjutnya yaitu model organisasi. Model organisasi yang ideal itu dirumuskan oleh Max Weber adalah bahwa
Birokrasi juga memiliki karakteristik perilaku dan nilai-nilai para anggota organisasi. Beberapa ciri-ciri organisasi yang ideal yaitu yang pertama, spesialisasi atau pembagian pekerjaan. Yang kedua, tingkatan berjenjang atau hierarki. Yang ketiga, berdasarkan aturan atau prosedur kerja. Yang keempat, hubungan yang bersifat impersonal. Yang kelima, pengangkatan dan promosi anggota atau pegawai berdasarkan kemampuan atau sistem merit. Kemudian komitmen organisasi. Maudai, Potter, dan Street menyarankan ketika setiap orang mengembangkan 3 sikap yang saling terkait terhadap organisasi atau profesi. Komitmen organisasi ditetapkan antara lain yang pertama, identification, yaitu pemahaman atau penghayatan dari tujuan organisasi. Yang kedua, involvement, yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaannya adalah menyenangkan. Yang ketiga, reality, yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempat bekerja dan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu kode etik PNS, etika dalam berorganisasi. Kode etik yang pertama yaitu melakukan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama secara kooperatif dan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keenam, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketujuh, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Yang kedelapan, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Yang terakhir yaitu berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Selanjutnya yaitu dimensi perilaku manusia dalam organisasi dengan nilai-nilai etikanya. Dalam hal ini mencakup beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi hubungan antar anggota dengan organisasi yang tergantung dalam perjanjian atau aturan-aturan legal. Yang kedua, hubungan antar anggota organisasi dengan sesama anggota lainnya, antara organisasi dengan pejabat dalam struktur hierarki. Ketiga yaitu hubungan antara anggota organisasi yang bersangkutan dengan anggota dan organisasi lainnya. Yang keempat, hubungan antara anggota dengan masyarakat yang dilayaninya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Evi yang telah menjelaskan, memaparkan, dan memberi pemahaman kepada kita mengenai pembahasan yang kedua yaitu etika manajemen. Kemudian yang selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah etika masyarakat Madura yang akan dipaparkan oleh Mbak Indah Nur Falashifa. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya Indah Nur Falashifa dengan NIM 3 belakang 003. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika masyarakat Madura. Seperti halnya yang telah kita ketahui bahwasanya setiap daerah tentu saja memiliki adat istiadat, budaya serta kebiasaan masing-masing. Begitu pula dengan daerah Madura. Masyarakatnya tentu saja memiliki ciri khas tersendiri dalam kehidupan mereka. Terdapat 4 dasar citra diri masyarakat Madura. 4 dasar citra diri masyarakat Madura ini yakni Islam, kehormatan, kesopanan, serta kerjasama. Yang pertama ada Islam. Masyarakat Madura dikenal sebagai komunitas yang begitu kuat memegang identitasnya sebagai seorang Muslim. Keteguhan itu ditunjukkan pada ketaatan mereka dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam untuk menggapai tujuan hidup yang mulia serta sempurna. Nampaknya ajaran Islam ini sudah melekat atau menginternal
dalam diri masyarakat Madura. Kemudian yang kedua ada kehormatan. Orang Madura bertabiat tidak ingin direndahkan atau diremehkan, namun terhadap penonjolan diri juga tidak dihargai. Sikap dipengaruhi oleh suasana yang dialami. Bila orang yang dihadapi itu sombong, besar kepala, serta menonjolkan diri, maka orang tersebut akan berupaya untuk lebih besar atau lebih sombong daripada orang yang dihadapinya tadi. Dia akan cenderung tidak ingin kalah. Kemudian sebaliknya, jika orang yang dihadapinya tersebut bersahaja, merendah, serta menghargai orang lain, orang tersebut akan merendah pula. Kemudian yang ketiga ada kesopanan. Tentu saja banyak perkataan atau perbincangan serta simpang siur bahwa orang-orang Madura itu terkenal dengan wataknya yang keras. Meskipun orang-orang Madura populer atau terkenal dengan wataknya yang keras, tetapi dalam sosial etika orang-orang Madura sangat menjunjungnya. Orang-orang yang berpendidikan tinggi namun tidak beretika, bagi orang-orang Madura rasanya itu belum sempurna. Orang-orang Madura itu menempatkan etika di atas kepintaran serta kecerdasan. Kemudian yang terakhir ada kerjasama. Orang Madura menganggap bahwa kehidupannya dilandasi oleh kerjasama, atau dalam bahasa Madura song kosong wong. Bukan saja sebatas pada keluarga, tetapi juga pada tetangga. Kerjasama serta gotong royong ialah karakteristik kehidupan sosial masyarakat Madura, terutama di wilayah pedesaan. Kerjasama ini dikatakan didasari oleh ajaran yang mengharuskan mereka untuk senantiasa saling tolong-menolong, saling membantu untuk selamat. Bila tidak, maka hidupnya tidak diberi kebahagiaan oleh Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Indah Nurfala Syifa yang telah memaparkan, menjelaskan, memberi pemahaman kepada kita mengenai etika masyarakat Madura. Alhamdulillah, seluruh pembahasan pada kesempatan kali ini telah dijelaskan oleh presentator kelompok 6. Selanjutnya, saya sebagai moderator akan menjelaskan mengenai kesimpulan diskusi pada kesempatan kali ini. Baik, etika manajemen merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang berkenaan dengan praktek manajemen yang menjadi acuan seorang atau kelompok orang dalam bertindak dan bertingkah laku yang berlaku dalam sekelompok orang atau organisasi tertentu. Sedangkan etika organisasi adalah suatu perilaku manusia dalam suatu organisasi yang lebih kepada penentuan mengenai benar dan salah. Kemudian di daerah Madura tentu saja memiliki khas tersendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat Madura yang sensitif terhadap nilai agama, namun demikian masyarakat Madura memiliki citra pada diri masyarakatnya, yaitu ada 4 dasar citra diri masyarakat Madura. Di antaranya ada Islam, kehormatan, kesopanan, serta kerjasama. Saya dari perwakilan kelompok 6 meminta maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi atau kesalahan redaksi. Mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Selanjutnya, bila ada pertanyaan atau materi yang belum paham, bisa ditanyakan di Google Classroom mata kuliah etika profesi. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.